Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ayo kameramen. Ya alhamdulillah ya. Janggak, Supeng, pendekar bisu ini memang dalam keadaan sakratul maut ya. Dalam keadaan sakratul maut. Mudah-mudahan mereka ini segera tersadar ya. Tapi anehnya kenapa setelah mereka tumbang, dari mana Peggy muncul tiba-tiba? Seolah-olah mereka sudah saling memiliki satu rasa dan satu hati, menyelamatkan mereka dari hutan, membawa mereka dan kemarin membawa ke padepokannya Bang Lampung, ingin meminta obat, minta pertanggungjawaban. Padahal mereka sendiri yang berlaku curang. Ya, ini pasti semua anak buah dari Janggak, dari Supeng, murid-murid dari pendekar bisu akan dikerahkan semua dari Janggak dan Supeng, termasuk Peggy, untuk segera mengambil obat ataupun madu dari ini. Benar. Siapa ini? Sampai kau tidak menyelamatkan dan mengobati sahabat-sahabat dan bukan ini. Keluar kau. Peggy. Kanan. Peggy mana? Bakar ini. Kameramen. Keluar kau. Dia mencari keselamatan. Tapi kenapa dia membabi buta? Aku jamin kau tidak tinggal membawa nama kalau kau tidak menemukan sahabat. Kanan. Keluar. Bakar gubuk kau nanti. Apa maksudnya? Dia membabi buta. Habislah kau. Takkan selamat kau pulang kalau kau tak menemukan sahabat-sahabatku. Dia muka, dia mau nuntut balas, ingin meminta pertanggungjawaban. Padahal Beritahu dulu, kalau kau tidak keluar, bakar ini. daripada dia membakar gubuk selamat, lebih baik kita datang. Oke, kamu. Keluar. Hei, Peggy! Bakar. Apa kau datang-datang bukan gubuk selamat? Apakah tidak Tidak bisa? mungkin kau tidak tahu. Lalu apa salah gubuk selamat? Kau hantam pukulan kau. Datanglah dengan baik-baik, Peggy. Jangan banyak tanya. Sembuhkan sahabat-sahabatku dan guruku sekalian. Kalau kau meminta sembuhkan sahabat-sahabat kau, Janggak, Supeng, dan guru kau, seharusnya kau mendatangi padepokan Bang Lampung. Apakah ada yang menyampaikan kepada kau sudah mendatangi padepokannya Bang Lampung dengan Sudah, jangan nyamar. Kau juga bisa menyembuhkannya. Peggy, sabar Peggy. Aki ini tidak ingin ada kegaduhan atau kerusuhan. Aki sudah bosan dengan kerusuhan dengan kalian ini. Sebenarnya apa maksud kalian? Kalau kau memang meminta obat dari saudaramu, pintalah dengan baik-baik. Nanti akan Aki sampaikan dengan Bang Lampung, bukan dengan cara seperti ini. Memang kau ini keras kepala. Oke, aku datang sini akan pelan-pelan. Tetapi ku pastikan dan ku jamin kau kalau kau tidak mau menyembuhkan guruku, dan diam dulu kau. Jangan ancam-ancam Ki Selamat. Aku Kenapa? tidak ingin tidak ancam-ancam. Apa maksudmu mengancam-ancam Ki Selamat? Semua itu pertarungan sesuai dengan apa yang diinginkan dari kalian. Kenapa kalian saat ini meminta pertanggungjawaban? Jangan kau bahas masalah itu lagi. Yang jelas sembuhkan dulu sahabat-sahabatku. Sabar Peggy. Kalau kau ingin selamatkan saudaramu, ingin selamatkan sahabatmu, Janggak, Supeng, dan pendekar bisu, guru kalian, seharusnya kalian memiliki etika dan sopan santun, bukan dengan cara mengamuk-ngamuk. Aki tidak akan senang apabila kau menghancurkan gubuk kesalahan, apalagi Aki dengar kau tadi ingin membakar gubuk kesalahan. Makanya aku seperti ini. Kau itu bertele-tele kau itu, ha? Aki tidak Mau pernah sampai kapan bertele-tele. sahabat-sahabatku ini sembuhkan? Kenapa kau tertawa? Peggy, kalian begitu ganas, begitu angkuhnya ketika mereka masih sehat, masih gagah. Tapi ketika saat seperti ini, kenapa kau membabi buta, mengancam semua saudara-saudara spiritual untuk meminta penyembuhan? Kenapa? Dari Kamu tahu? saudaramu. Karena kalian itu licik. Licik dari Kalian mana, licik. Tahu kalian? Peggy, bisakah kita bicara baik-baik, Peggy? Jangan menggunakan kekerasan, jangan menggunakan hawa nafsu, jangan menggunakan emosi. Karena setiap kita menggunakan emosi dan amarah, masalah itu tidak akan pernah selesai, Peggy. Aku amarah sini, untung tidak aku bakar ini tadi. Ya, untung tidak aku bakar gubuk kau ini. Makanya Aki segera keluar. Aki mendengar di dalam hutan. Ketika Aki ingin keluar, ada suara orang seperti membabi buta mengamuk di gubuk Selamat. Dan ternyata kau, Peggy. Kenapa? Hah? Kalau kau meminta sembuhkan saudaramu dengan cara baik-baik, bukan dengan cara membabi buta dan mengamuk di gubuk Selamat. Kemarin Peggy, Beriho, Ateng, bahkan Mahesa sempat juga ingin membakar gubuk Selamat. Ngaja itu. Memang kami incar kami seperti itu ya. Jadi intinya sih kapan kau ingin menyembuhkannya? Hah? Kenapa kau tanyakan dengan Ki Selamat? Jangan kau ancam-ancam Ki Selamat. Ki Selamat tidak senang dengan diancam-ancam. Hei, Selamat. Kau akan nyesal nanti. Hah? Ki Selamat tidak akan pernah menyesal. Peggy, kau ingat 11 hari bangkai kalian sekap
Kiselamat tidak pernah lelah mencari di mana pun, di sungai, di hutan, bahkan sampai ke dalam goa pun Aki telusuri. Kenapa Bang Reza sampai kami sikap tuh? Hah? Kenapa? Kesalahan dia sendiri. Kesalahan dari mana? Karena dia telah mengganggu kami, telah menghancurkan urusan-urusan kami, tahu kau? Perdi, tidak pernah Banggai mengusik kalian, tidak pernah Banggai mengganggu kalian. Yang adanya kalian menjolimi setiap orang yang ada di hadapan kalian. Sudahlah kau ya. Jangan bertele-tele, jangan banyak bicara, jangan mengkol sana mengkol sini kau. Jangan mengkol sana mengkol sini. Sembuhkan sahabat-sahabatku, selesai. Kalau tidak aku bakar sini nanti. Hei, jangan macam-macam Kiselamat. Kalau kau mengajak, aku tidak akan menyampaikannya kepada masyarakat untuk penyembuhan itu. Aku pun tidak akan membantu menyembuhkan saudara kalian. Kenapa? Biarkan mereka tewas. Kau tidak menyesal? Kiselamat tidak akan pernah menyesal dengan apapun yang terjadi. Ingat itu, Pegdi. Aki tidak senang kau ancam-ancam. Ingat itu. Semakin kau keras, Kiselamat bisa lebih keras dari kalian. Ingat itu. Mau apa? Kau silakan kalau kau bisa. Oh, kau yang membawa amarah ke gubuk Kiselamat ini. Kau yang membawa api ke gubuk Kiselamat ini. Karena kau ini. Turunkan sedikit ada bicara. Kau memang memancing kesabaran Kiselamat habis, Pegdi. Kalau kau datang baik-baik dengan mengucap salam, dengan menunggu dengan sopan santun, mungkin Kiselamat pun akan tergugah hatinya dan mengajak Banggai untuk mengobati saudara kalian. Karena kami tidak pernah menganggap kalian adalah musuh, tapi kalian hanya kami anggap manusia-manusia yang belum pernah menemukan jalan terbaik di dalam hidupnya. Tapi dengan cara seperti ini, Aki tidak akan pernah membantu kau, Pegdi. Dengar Selamat ya. Kenapa aku datang sini semua mau? Karena aku yakin omongan kalian itu pasti bolak-balik dan tidak akan menyembuhkan sahabat-sahabat dan guruku. Jadi untuk apa baik-baik dengan kalian? Cerdas juga kau menangkap apa yang sudah kami lakukan. Itu karena ulah pembalasan. Karena kalian sudah menyiksa Banggai 11 hari, memindah-mindahkannya. Itu adalah balas dendam bagi kami yang sudah kalian sakiti. Ingat itu. Itu kesalahan Rey sendiri. Jangan kau katakan kesalahan Bang. Kenapa? Itu karena ulah kalian. Kau juga yang bikin salah. Apa salah Kiselamat? Apa salah Kiselamat? Karena kalian sudah mengganggu ketentraman kami. Bahkan kami sampai acak-acakan seperti itu. Pegdi, kami tidak akan membiarkan kejoliman berada di hadapan kami. Ingat itu. Apabila kami membiarkan kejoliman. Ini kalau Selamat ya. Aku nanti kau bisa menyesal kau nanti ya. Akan kubakar nanti. Jangan kau kira Kiselamat tidak bisa menggunakan kekerasan, tapi Aki ingin meredakan permusuhan ini. Aki hanya ingin meredakan permusuhan ini, Pegdi. Aki tidak ingin menambah semakin parah permusuhan. Tapi kalau kau terus menggunakan kekerasan, Kiselamat pun bisa, Pegdi. Kalau memang kau tidak ingin menambah permusuhan, sembuhkan sahabat-sahabatku Janggar, Supeng, dan termasuk guru. Bagaimana? Kalau caramu seperti ini, aku tidak akan menyembuhkannya. Terserah kau. Bagaimana aku ingin baik? Jawabnya seperti itu. Karena itu, kau sudah berlaku tidak sopan dan tidak ada etika di hadapan gubuk Kiselamat. Ingat, Pegdi. Aku tidak kau bicara. Aku tidak akan membiarkan apapun yang terjadi di gubuk Kiselamat ini. Dengan cara kau ingin membakar gubuk Kiselamat hanya untuk mengobati dari saudaramu. Ingat, Pegdi, aku tidak akan pernah tinggal diam. Biarkan Jangga dan Supeng tewas seketika. Apa kau bisa menahan tenaga dalamku? Oh, apa kau mampu untuk bertahan? Apa kau mampu untuk pulang ke rumah kau? Pegdi, jangan terlalu angkuh dengan keilmuanmu, Pegdi. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Apabila yang maha kuasa berkehendak, semua bisa terjadi. Buktinya, pendekar bisu yang kalian bangga-banggakan, guru besar kalian yang katanya memiliki 1000 nyawa, tapi saat ini bagaimana keadaannya? Sakratul maut. Selamat. Seandainya pertempuran itu ada aku, habislah kau. Oh, ternyata kau pergi ingin menuntut balas ke sini dan pergi selama ini menambah kekuatanmu. Baik, Pegdi, terserah kau, Pegdi. Apapun yang kau inginkan, aku tidak akan pernah menyerah dan mengikuti apa kata hatimu. Ingat itu. Benar. Aku hanya menginginkan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan guruku itu sembuh. Kalau kau sembuh, memohonlah dengan yang maha kuasa, jangan meminta dengan Kiselamat. Begini saja kau sombong. Aki tidak pernah sombong, Pegdi. Aki tidak pernah sombong. Aki hanya ingin menghadapimu dengan cara yang lebih halus. Agar apa? Agar tidak ada permusuhan baru di sini, Pegdi. Kau banyak bicara, Selamat. Aku tidak suka dengan orang yang banyak bicara. Pegdi, Lebih baik kau menyerah dan mau menyembuhkan yang namanya sahabat-sahabatku. Pegdi, Aki tidak ingin ada kekerasan. Tapi kalau kau terus
menggunakan kekerasan terhadap Kiselamat, jangan salahkan Kiselamat. Kiselamat pun bisa menggunakan lebih keras dari apa yang kau lakukan kepada Kiselamat. Dari tadi Aki sabar menghadapimu. Agar apa? Agar bisa sedikit hatimu tersentuh dan menghentikan permusuhan ini. Itu saja, Pegdi. Dan pastikan Janggak dan Supeng, kalau dia tidak bertobat, dia akan tewas. Ingat itu. Hatiku tersentuh. Hatiku akan baik kalau kau bisa menyembuhkan sahabat-sahabatku, termasuk guru. Bagaimana kalau Aki beri solusi untuk menyembuhkan saudara-saudara dan sahabatmu? Cepat katakan. Baiklah, Pegdi. Kita bicara baik-baik, Pegdi. Kita duduk di sini. Kita bicara baik-baik. Yang positif ini. Ini positif. Aki sampaikan. Aki bisa membantu kalian menyembuhkan dari saudara-saudaramu. Besok pagi, setelah matahari terbit dari timur, kau siapkan cangkul. Lalu? Kau buat lubang 1 meter, 2 meter panjang dan 2 meter dalamnya. Terus? Kau kubur tiga-tiganya. Ajar. Dan itulah dia tidak akan pernah merasakan sakit lagi. Kau tidak menyesal kau berbicara seperti itu? Aku tidak pernah menyesal, Pegdi, karena keangkuhanmu. Kiselamat tidak akan pernah memberikan toleransi kepada kalian. Ingat itu. Kalau kau ingin sembuh, kau gali lubang 2 meter dan kau tanam Janggak, Supeng dan Pendekar Bisu 1 lubang, dan dia tidak akan pernah merasakan sakit lagi. 2 pilihan untukmu, Kiselamat. 2 pilihan. Terserah kau. Ingin menyembuhkan atau gubuk ini akan kubakar secara acak-acakan. Jadi itu pilihannya. Termasuk kau tidak akan bisa pulang. Kau Kiselamat pilihannya menyembuhkan atau gubuk Kiselamat ini dibakar berikut dengan Kiselamatnya. Itu pilihannya. Iya. Dan aku memilih tidak akan menyembuhkannya. Hebat kau. Aku memilih tidak akan menyembuhkannya. Dan segala sesuatu akan aku tanggung risikonya. Ingat, Pegdi. Ketika kejoliman berada di depan mata kita dan kita menyerah dengan kejoliman tersebut, sama saja kita termasuk orang-orang yang tidak berguna di muka bumi ini. Ternyata hatimu masih seperti sebatu. Memang Masih mengikuti. hati Kiselamat memang sekeras batu. Memang kemana? Bahkan batu karang, bahkan ke kemana yang kau sebutkan tadi, guru kau Kidulha, Kisapturi, tidak ada yang bisa menghancurkan gubuk Kiselamat. Oh, benarkah itu? Tetapi kalau aku bisa menghancurkannya bagaimana? Langkahi mayat Kiselamat. Hebat. Baru kau bisa menghancurkan gubuk Kiselamat. Langkahi mayat Kiselamat. Oke. Kita hadirmu. Baik, Kita adu tengah dalam. tinggal kau pilih tempat di Oke. mana kalau kau ingin menghadiri. Tinggal Bisa aja, ayo. baik. Aku pengen tes kau. Baiklah. Mendekat lagi kau kalau kau ingin. Sudah siap kok. Baik. Bahkan Kiselamat sudah menyiapkan kameramen. Kalau memang Kiselamat tewas di tangan Bos Pegdi ini, tidak usah dimakamkan jasad Kiselamat. Buang saja ke sungai. Begitupun aku. Kalau aku kalah di sini, kalau aku hancur badanku di sini, aku tidak akan pernah lagi untuk di muka bumi ini. Aku akan mati. Baik. Dan jangan pernah kau datangi lagi gubuk Kiselamat dan memaksa Kiselamat untuk mengobati Janggak dan Supeng serta Pendekar Bisu. Ingat itu, Pegdi. Baik. Tapi kalau memang aku kalah, tapi kalau tidak, Kau licik, Pegdi. kenapa? Katanya kau ingin mengadu saudara, tapi kau menyerang tiba-tiba. Kau memang tidak bisa dibiarkan, Pegdi. Dari tadi aku sabar menghadapimu. Aku bisa, aku katakan dari tadi. Aku bisa lebih keras, Pegdi. Aku belum kalah. Aku tidak menuntut kau kalah, Pegdi. Aku hanya sekedar memperingatkan kau, Pegdi, bahwa aku pun bisa lebih keras dari kau. Buktikan. Jangan banyak bicara kau. Buktikan dan jangan. Aku beri kesempatan satu kali lagi kau punya selamat ya. Kau memilih ingin menyembuhkan atau kau pulang tinggal membawa nama. Bagaimana? Aku pilih. Apa kau tidak mampu untuk menyembuhkan mereka? Kiselamat mampu menyembuhkan mereka. Apalagi digabungkan dengan kekuatan madu dari Bangkai Lampung. Mana madu Itu. Madu itu tidak akan pernah ada nampak di matamu. Dan kau juga bisa terapi. Kalau kau bawa Janggak, akan aku terapi. Sedikitnya bisa membantu darahnya sedikit lancar. Sudahlah, selamat. Kau tuh penipu nanti. Bisa kau hajar, bukan kau ini nanti dia. Aki tidak sejahat dengan apa yang sudah ada di kepalamu, Pegdi.
Aki tidak sejahat apa yang ada di benak pikiranmu. Selamat. Aki bukan kau, bukan Jangga, bukan Supeng yang biasa menindas orang-orang lemah. Hebat juga kau. Oh, Kurang ajar. Lady, apakah itu maksud kau dengan kekerasan? Aku sudah ikuti apa keinginanmu. Tapi kalau kau masih terus Apa kau mengikuti keinginanku? Ha? Yang kuinginkan sembuhkan sahabatku dan guru-guruku. Tetapi kau menolak. aku tidak akan menyembuhkannya, Peggy. Ingat, karena mereka terlalu jalim di muka bumi ini, aku tidak akan menyembuhkannya. Mereka mau tobat. Kami akan tobat, sembuhkan dulu tapi. Tobat. Ada ramuan di tengah hutan ini yang bisa menyembuhkan mereka. Jangan main kau Selamat. Aku tidak main-main. Aku tunjukkan. Di mana? Ramuan itu. Ada di pinggiran gubuk selamat ini. Baiklah. Mana? Sini. Hati-hati kamar-kamar. Hati-hati dia tidak. Sini. Kau ingin disembuhkan atau tidak? Aku sudah curiga dengan kau. Kau ingin menipuku. Hah? Tidak, Peggy. Kau berikan saja ramuan ini. Mana? Kira tu bodoh. Kau rebus rumput ini. Kau kira kami sapi? Hah? Memang kalian tidak ubahnya seperti sapi. Kau kira kami sapi kemana? Hah? Betul sekali. Karena selama ini yang ada di situ. Aku tidak bodoh. Selamat. Oh, kau tidak Itu percaya? rumput makanan sapi. Ya, Sapi memang kemana itu? apa bedanya Jangga Supeng dengan sapi peliharaannya? Kira aku sapi memang kemana? Hah? Lebih baik kau memakan rumput Jangga Supeng agar kalian bisa menyadari bahwa manusia itu ada akal dan pikirannya, tidak dengan hawa nafsu dan amarah. Itu kau bisa, itu kau baik ucapanmu. Kenapa kau tidak mau berbaik dengan Itu sahabat-sahabat? Aki menegur kau, Peggy, menegur Jangga bahwa rumput itu, kalau kalian memakan rumput berarti kalian itu sama dengan hewan. Apa artinya? Kalian tidak menggunakan akal dan pikiran kalian Lalu kami- untuk sebuah kebaikan. Tidak pantas maksud kau. Kami tidak pantas hidup seperti ini. Kami tidak pantas. Jadi kami harus mengikuti jalan kau. Tidak ada yang tidak pantas, Peggy. Tapi ketika kalian menggunakan kejoliman, kesesatan hanya untuk hawa nafsu, harta duniawi, itu yang membuat kau semakin tersesat. Nanti kau menyesal Selamat. Lebih baik kau menyerah. Kalau tidak kau kumpus-kumpuskan di belukang itu kelengan. Ha? Oh, kau akan mengubur Selamat di belukang itu. Au. Peggy, kau ingat, Selamat ini sudah puluhan tahun di hutan ini. Bahkan bukan saja kau, Peggy, singa yang ada di tengah hutan ini pun tidak mau memakan daging Selamat. Apalagi hanya sekelas kau, Peggy. Aku tahu kau raja preman, saudara dari Jangga dan Supeng. Tapi jangan kau kira Selamat lemah di hadapanmu. Terbongkar sudah ucapanmu ya. Ucap kamu sudah terbongkar. Ternyata kau bisa menyembuhkannya. Hah? Tadi kau bertele-tele. Bisa? Tidak? Memang benar, Tidak. aku bisa menyembuhkannya. Tapi aku tidak mau menyembuhkannya. Terserah kau. Kau tidak akan selamat. Selamat. Oh, Selamat tidak akan selamat. Ya. Selamat ini sudah mengiringi nama dari Selamat. Insya Allah dengan keselamatan ada di pada diri Selamat. Selamat. Hop. Kau bertele-tele, aku sabar menghadapimu. Kau Terserah kau, Peggy. Aku sudah dari tadi ngajak kau sabar dan bicara baik-baik. Tapi- Curang kau. Main serang duluan kau. Oh, Selamat curang. Menghadapi kau memang harus penuh dengan kecurangan. Karena apa yang kau lemparkan ke mataku, Peggy? Ini kok. Licik kau, Peggy. Kemana dia? Kemana? Bagaimana rasanya? Selamat. Ingin menyerah hati tidak kau? Kurang aja kau, Peggy. Apa yang kau lemparkan ke mataku? Itu baru sedikit Selamat. Nanti juga sembuh. Itu saja kau salah. Amun kayaknya kau nih ya. Ayo. Tunjukkan ilmumu. Lebih baik kau menyerah Selamat. Sembuhkan saja sahabat-sahabatku. Termasuk guruku. Dan bergabung dengan kami. Selesai. Kita habisi Re itu. Kurang ajar kau, Peggy. Kau hampir saja membutakan mata Selamat.
Kau pasti tahu itu ramuan apa. Apa cara ramuannya itu? Apa ramuan itu? Sehingga nampak seperti ada sesuatu menyerang mata Kislamat. Ah, emang kemana? Oh, tahi kamu kemana? Yang kau ambil ketika kamu tikau gitu maksudnya? Iya. Hop! Itu balasan. Itu peringatan, Peggy. Itu peringatan. Jangan kau kira ketika mataku hampir saja buta kau buat. Selamat bisa kau habisi. Aku belum kalah. Jangan tertawa dulu kau. Baiklah, Peggy. Aku mengakui semua kekuatanmu sangat luar biasa, Peggy. Sangat luar biasa. Aku Wajar saja. saja. Mahi, ilmuku banyak. Banyak ilmu yang ku dapat. Oh, tegak kau dengan tenggiling di situ. Yang bergiling-giling gini kan kau? Kurang aja kau, Peggy. Kenapa? Hah? Kau saja licik. Hah? Selamat licik. Selamat tidak pernah licik. Aki hanya memperingatkan kau, Peggy. Kalau kau memang ingin disembuhkan saudaramu, bawa Janggak dan Supeng ke kubur Selamat. Biar aku habisi sekalian. Aku ingin memastikan dulu. Karena aku tahu kelicikan kalian. Kau ingin Bila nanti kita sahabat-sahabatku datang, kalian hajar, bukan kalian sembuhkan. Tidak, Peggy. Paling sedikit Aki tambahi lukanya. Gak selamat. Tuh. Hah? Biar nanti Aki kasih ramuan daun-daunan tubuakah. Dibakar. Hah? Diminumkan ramuan tubuakah. Jangankan Janggak dan Supeng, Nanti dulu. ikan seluang pun dia nguyung-nguyung. Nguyung-nguyung. Coba Supeng, kau bilang nguyung-nguyung. Biarkan dia meminum tubuakah. Oh. Saru Supeng. Itulah balasannya. Karena dia sudah ikut menyiksa dari Raga Bangkai Lampung. Itu hanya balasan teguran. Aki sampaikan kepada kau, Peggy, bahwa kita hidup di muka bumi ini ada pertanggungjawabannya ketika kita di kehidupan abadi kelak. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Ada kehidupan. Aja kau bilang ada pertanggungannya. Hah? Kalau tidak ada seperti Kalian itu, menghantam mereka, kenapa kalian tidak bertanggung jawab untuk menyembuhkannya? Tadi kau bilang sendiri benar ada sekali. pertanggungjawaban. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada pertanggungjawab. Di sini aku menuntut untuk pertanggungjawabannya. Tapi pertanggungjawaban itu, apa yang sudah kita lakukan? Kenapa dia berlaku seperti itu? Karena apa tadi? Karena dimulai dari kalian sendiri. Kalau kalian tidak ingin menguasai lahan Bangkai, Padepokan, tidak akan terjadi semua itu. Salah. Yang memulai itu Rey. Hah? Jangan kau katakan Bangkai yang memulai. Termasuk kau juga. Mereka yang menantang pertarungan itu. Dan siapa yang kalah ingin menguasai lahan dan Padepokan. Tapi mereka curang. Curang bagaimana? 2 lawan 1. Apakah itu yang dikatakan kesatria? Selamat. Itulah jalan kami. Itulah memang kehidupan kami. Kalau kami nyerang memang 2 lawan 1. Kenapa? Itu yang namanya curang, ha? Ini kau kurang ajar kau, Peggy. Oh. Ini, Peggy. Lebih baik kita menggunakan kekuatan alam ini, Peggy. Ngajar kau. Hah? Karena menghadapi kau ini, Peggy, aku harus menggunakan 1000 akal. 1000 cara kau. Baik. Satu kali lagi kuucap kau selamat. Kau ingin menyembuhkan sahabat-sahabat kata guruku atau kau akan terkepar di sini? Jangankan 1 kali, Peggy. 1000 kali pun aku tidak akan berubah pikiran Selamat. Baik. Oh, ternyata aku mendapatkan yang lebih kuning, ha? Bintang juga matamu. Aku mendapatkan yang hijau tadi. Hop. Aku tidak akan kecolongan seperti tadi, Peggy. Coba saja. Jangan bicara kau. Mau kau, Peggy? Kurang ajar. Ngajar. Aku tahu trik licikmu. Kau berpura-pura ingin mengajak Selamat berbicara. Tapi kau ingin menyerangku secara tiba-tiba. Aku bukan orang bodoh dan aku bukan keledai yang bisa jatuh ke lubang yang sama 2 kali, Peggy. Hah? Keluarkan semua kemampuanmu, Peggy. Aku ingin tahu dari apa yang sudah kau dapatkan di Gunung Tenggang selama 1 bulan kau menuntut ilmu di situ. Aku tahu kau bertemu dengan Kiai Japang di sana, ingin menuntut balas juga. Dan aku tahu dan pastikan bahwa kalian di sana belum mundur. Dan kalian salah Hebat. memperhitungkan waktu, sehingga kalian di sana hampir saja kalian tidak bisa pulang karena tidak ada. Brengsek kau ya. Banyak getot kau ya. Hah? Kau seperti
menginjak-injak namaku kau, ah. Aku tahu, memang kau orang hebat, tapi kau terjebak dengan apa nafsumu sendiri. Kau berangkat ke Gunung Tenggang untuk menuntut ilmu dan sedikit memutar kopi. Tapi apa? Kopinya belum panen. Selesai, kau berbicara. Hah? Baiklah, aku akan selesai bicara. Hah? Sampaikan apa keinginanmu. Cukup lagi. Kenapa kau sakit? Lemaklah itu, Kunjo. Bukan, aku nampak seperti dipijit-pijit. Coba aku nampak seperti segar. Ini buah kau. Kurang ajar kau. Itu mau kau, kurang ajar kau. Aku sabar dari tadi. Apa maksudmu? Ingin menjebak keselamatan? Keselamatan bukan orang bodoh yang bisa kau bodohi lagi. Pergi. Cukup kau ingin membakar gubuk keselamatan tadi. Dan jangan pernah kau ulangi lagi. Ingat itu. Keselamatan tidak akan membiarkan satu jengkal pun tanah hutan ini gubuk keselamatan kau bakar dan kau hancurkan. Jangan gubuk itu. Jangan gubuk itu. Seluruh tanaman akan kubakar kalau mau. Kalau kau ingin membakar, aku sudah sampaikan. Langkahi mayat Kiselamat. Ayo. Banyak bicara kok. Kau kurang aja. Kurang aja kau Pendi. Kau kira kau bisa menghabisi Kiselamat dengan cara dan trikmu? Aku tidak mau main cara. Aku bosan dan muak mendengar ucapanmu. Kalau kau bosan di muka bumi, biar kau habisi juga. Menyusul jantik dan Baik. kau. Kurang aja kau Pendi. Aku ngajak kau bicara baik-baik agar permusuhan ini selesai Pendi. Tapi kalau kau tetap dengan cara seperti ini, Permusuhan ini selesai. Simple. Sembuhkan guruku dan sahabat. baiklah, kita Begitu bicara. saja. Baiklah, Aki akan sembuhkan. Atau kau serahkan madu Tapi bagaimana Aki dan menyembuhkan? ajian-ajian yang kau punya yang Untuk kata kau terapi tadi. Pendi, bagaimana Aki ingin bisa menyembuhkan Janggak dan Supeng kalau mereka saja saat ini tidak ada? Aki yakin mereka saat ini dalam keadaan ada. Hei. Oh, Aki yakin Supeng itu napas. sini. Ada lagi kau bicara? Kenapa kau tidak terima? Aki yakin. Ya, aku terima. Siapa Sahabat. Supeng yang mereka ada? Terus setelah kau bicara, kau tidak akan bisa pulang selamat. Oh, Kiselamat Banyak kau berbicara, Kiselamat tidak akan bisa tapi tidak pulang. akan bisa pulang kau. Dan tidak akan bisa sampai ke gubuk Kiselamat. Ya. Aki pastikan kau yang akan terkapar di tengah hutan ini kalau kau menghalangi langkah Kan. Kiselamat. Peggy. Aki kira sebulan kau menghilang, kau bertemu dalam keadaan baik dan dalam keadaan sadar. Tapi bukannya sadar, kau semakin brutal. Sayangilah. Aki yakin Bung Laga, saudara Kiselamat, akan semakin miris melihat kau Peggy. Itulah yang dikatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kelakuanmu tidak ubahnya seperti Bung Laga. Membabi buta, tapi alhamdulillah saat ini Bung Laga sudah mungkin lebih baik lagi kehidupannya. Katakan pada Bung Laga, jangan pernah urusi aku lagi. Kalau dia ingin selamat, Oh, kalau memang dia sudah berbeda pilihan dengan kau Peggy, dan jangan pernah kau usik ketenangannya. gara-gara kau juga. Apa aku bisa seperti itu? Seandainya dia dulu mengajak bicara baik-baik Kiselamat, tidak mungkin dia berubah jalan, tapi dia menantang Kiselamat dan dia kau ambil mustika yang selama ini digunakannya sehingga tubuhnya sedikit lemah dan dia menemukan cahaya kehidupan yang lebih baik lagi. Seandainya kau tidak mengambil cincin itu, tidak mungkin seorang abahku mengikuti jalan. Artinya itu semua gara-gara kau. Semua salah Kiselamat, Kau biang keroknya. semua biang keroknya Kiselamat. Ya tentu kau ambil. Jadi yang paling benar ini kau Peggy, Janggak, Supeng, kalian yang paling benar di muka bumi ini. Memang benar. Semua yang kami ucap di muka bumi ini pasti benar. Dan Peggy. kalian itu dan segala macam itu salah semua bagi kami.
Jadi semua yang tidak sejalan dengan kalian salah. Hmm. Ki Selamat salah, Bang Gey salah, Ompong salah, Mbah Gimbul Aku tidak salah. bicara, aku bakar itu kan. Hei, Bakar. Peggy! Apa? Jangan kau bakar-bakar gubuk Selamat. Kalau kau bakar gubuk Selamat, Aku dah tulis, aku dah tulis. nyawamu pun akan kubakar di sini. Ingat itu. Baiklah, kita bicara baik. Dah. Hei, Peggy! Apa? Aku ngajak kau bicara baik-baik di sini. Kita bicara baik-baik dan selesaikan permasalahan. Satu perjanjian. Aku mau duduk di sini, baik-baik. Apa permintaan? Bukan. Baiklah, duduklah baik-baik. Akan aku sembuhkan. Jangan berbohong kau. Duduklah kau baik-baik. Kau selalu berprasangka buruk terhadap Ki Selamat. Bagaimana Aki ingin menanggapi kau dengan baik? Sapui. Oh. Lebih pantas kau ada di lubang WC. Kita bicara baik-baik. Kau memaksa Ki Selamat menyembuhkan dari siapa? Janggar dan Supeng. Tapi kalau pendekar bisu aku pastikan Begini dia saja. tewas. Begitu saja, tidak usah begini. Begini saja Selamat. Begitu saja. Oke, baik-baik. Aku ada saran satu untuk kau Selamat. Saran. Iya. Saran apa, Ben? Daripada kau seperti ini Selamat, ya. Kau tinggal di gubuk seperti ini. Lalu apa? Sedikit-sedikit nanti kau dibakar nanti. Dan kau ikut kami dan sembuhkan anak buah-buahku Oh, jadi ikut kau, dan sahabat-sahabatku. sembuhkan mereka, lalu Aki mengikuti kalian. Nanti kau beri harta yang paling lebar. Jadi akan dibagi harta. Tapi itu pun pernah disampaikan dari Mahesa bahwa akan diberikan harta, akan diberikan wanita, tahta. Pokoknya yang penting Ki Selamat ikut dengan kalian. Tapi kau dikasih kan? Apa kau tahu? Aki menolak semua itu. Karena apa? Karena itu tidak akan membawa ketenangan di dalam hati kita. Memang kau di Selamat hatimu seperti batu. Sudahlah, Peggy. Tidak bisa disarani. Aku tidak butuh saranmu, Peggy. Dari tadi aku sabar menghadapimu, Peggy. Apa kau ingin mati di sini? Kau yang akan mati. Kurang ajar, Peggy. Aku peringatkan baik-baik. Kau pergi baik-baik atau kau membawa luka. Itu Selamat, buktikan dulu. Baik. Kita adu tenaga dalam. Baik. Ayo, maju kau kalau ingin tenaga dalam. Baik. Tapi kalau kau tumbang, pergi dan jangan pernah datangi gubuk Ki Selamat lagi. Dan Aki pastikan Janggar dan Supeng tewas. Jangan-jangan kau pun akan mengikut tewas. Tidak akan seperti itu. Tidak akan terjadi, tahu kau? Baiklah. Aku pengen pergi kau dari sini atau ku habisi. Pergi kau dari sini atau ku Awas habisi. kau. Sampai kapanpun. Balas tenaga kita Jangan akan kau ancaman Selamat. Selamat tidak mempan kau ancaman. habis kau nanti. Aku tidak pernah berhenti. Kalau kau ingin menyembuhkan, bawa Janggar dan Supeng. Dia ku tanamkan di gubuk Ki Selamat. Sebelum sahabat dan guruku sembuh, aku tidak akan pernah berhenti. Terserah kau, Peggy. Lihat. Ayo kameramen. Untung saja kita belum jauh dari gubuk Ki Selamat ini, kameramen. Seandainya Aki tadi sudah sampai ke pinggiran hutan, apa yang terjadi? Dia membabi buta di gubuk Ki Selamat, ingin membakar gubuk Ki Selamat. Karena sampai saat ini sudah 3 hari saudara-saudaranya belum sembuh dari luka dalamnya. Itulah karma bagi mereka. Karena selama ini mereka menanam karma keburukan, maka keburukanlah yang akan mereka terima. Itulah balasan yang setimpal. Aki sering sampaikan kepada sahabat-sahabat, termasuk diri Ki Selamat pribadi, termasuk kameramen, ya. Berbuatlah baik kita dengan sesama, karena itulah yang akan menjadi bekal kehidupan kita di kemudian hari. Kenapa? Karena kita hidup hanya menebus karma. Kita tidak ubahnya seperti wayang, hanya menjalani sebuah lakon kehidupan. Maka dari itu banyak-banyaklah kita berbuat baik, insya Allah di kemudian hari, dan aku yakin kebaikan itu akan menyertai kita dunia dan akhirat. Jangan pernah kita menanam sebuah kebencian, apalagi berprasangka buruk terhadap sesama, apalagi berprasangka buruk terhadap orang tua, berprasangka buruk terhadap saudara-saudara kita. Kalau itu ada di dalam diri kita, maka kesempitan hati yang ada pada diri kita akan membawa kita susah di kemudian hari. Ya, bukalah pintu maaf selebar-lebarnya
baik kepada saudara, baik kepada lawan, baik kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, lebih baik kita meminta maaf dan mencari saudara sebanyak-banyaknya. Karena satu lawan, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu lebih sedikit. Maka dari itu aku sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, ya, berbanyaklah berbuat baik dengan sesama, karena itulah yang akan menjadi bekal kehidupan kita. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan diberkahi dunia dan akhirat. Dan yang paling penting dari segala yang penting yang aku sampaikan, sayangi, muliakan kedua orang tua kalian, ya, karena orang tua adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Satu goresan di hati orang tua kita, maka muka Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan menyertai kita seumur hidup. Maka dari itu muliakanlah ketika dia masih ada, dan doakan ketika dia sudah tidak ada. Karena aku yakin doa anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe, ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kiselamat yang bernama Noto Urip, ya. Subscribe juga channel dari kameramen Kiselamat yang bernama kameramen Noto Urip. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan, ya. Karena tanpa sahabat-sahabat, Kiselamat ini bukan siapa-siapa. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat, ya. Apabila ada tutur kata Kiselamat, perilaku Kiselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, baik menyinggung sahabat-sahabat ataupun semua yang menyaksikan tayangan ini, Aki mohon maaf, ya, karena Aki menyadari Aki ini manusia bodoh, tempatnya salah, tempatnya hilaf. Kebenaran hakiki hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Aki tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.